Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon bagaikan benang kusut. Satu persatu terpidana kasus tersebut angkat bicara mengenai kejanggalan penyidikan kasus ini di tahun 2016. Tak hanya itu, kuasa hukum keluarga tersangka pelaku yang buron, Peggy Setiawan, berencana akan mengajukan pra-peradilan atas penangkapan Peggy. Terpidana kasus pembunuhan Vina satu persatu angkat suara soal kejanggalan penyidikan di tahun 2016 silam. Setelah Saka Tatal dan Sudirman, dua terpidana yang angkat bicara terkait kejanggalan dalam penyidikan 2016 silam, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil juga bersuara. Melalui kuasa hukumnya, Rivaldi mengaku dipaksa terlibat sebagai salah satu pelaku walau tidak mengenal pelaku lainnya. Kuasa hukum juga mengatakan menemukan kejanggalan-kejanggalan lain seperti proses BAP yang disebut jauh dari prosedur hukum. Itu disebutkanlah namanya Rivaldi menjadi Andika. Di situ tidak pernah muncul namanya Rivaldi. Selalu Andika. Sampai ABAP selesai. Ya. Nah, pada saat udah itu, dakwaan pun menjadi namanya Rivaldi Aditya Wardana alias Andika. Sudah, Mas. Sudah semua kami lakukan sebagai tim pengacara. Kami melakukan sampai kita membawa akte kelahirannya Rivaldi, ya kan? Bahwa Rivaldi itu nama ini dan sampai kita pun membawa teman-temannya. Biasanya kan ada nama Rivaldi tapi di teman-teman namanya berbeda, tapi nama Rivaldi itu di teman-temannya itu hanya terkenal menjadi nama Ucil karena badannya kecil. Nah, jadi makanya Rivaldi alias Ucil. Bukan Andika. Sebelum dia dipindahkan ke Polda, kami mendapatkan kabar dari Polsek sama dari media gitu ya, ada gambar ini. Ya. Pada saat gambar ini beredar, kami tahu yang kedua ini ada Rivaldi. Akhirnya kami mencoba lagi menghubungi Polres, ternyata kata Polres sudah dipindahkan ke Polda. Jadi pada saat BAP sama sekali pihak kami ini, pengacara ini tidak sama sekali mendampingi Rivaldi. Kejanggalan juga diutarakan keluarga Peggy Setiawan, salah satu buron kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dinyatakan polisi telah ditangkap Selasa kemarin. Pihak keluarga Peggy Setiawan menilai polisi salah tangkap. Pasalnya, Peggy Setiawan di waktu kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam, Peggy berada di Bandung, bekerja sebagai buruh bangunan bersama ayahnya. Selain itu, menurut keluarga, dalam rilis kepolisian mengenai ketiga buronan yang masuk ke dalam DPO, ciri-ciri Peggy Setiawan tidak sesuai. Lokasi tempat tinggalnya pun berbeda dengan yang disebutkan. Atas hal tersebut, kuasa hukum keluarga Peggy Setiawan akan mengajukan pra-peradilan terhadap penangkapan Peggy Setiawan. Tim hukum dari Peggy Setiawan dan kemarin juga kita baru menyampaikan kuasa sementara karena memang banyak juga advokat-advokat yang mau membantu menyelesaikan kasus Peggy karena mereka pun yakin Peggy tidak bersalah. Mungkin kalau memang proses ini berlanjut kita akan melakukan upaya hukum pra-peradilan karena penangguhan penahanan kemarin kan tidak dikabulkan. Mungkin upaya hukum yang lain ya mungkin pra-peradilan yang akan kita lakukan. Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan tanggapan terkait keriuhan yang terjadi akibat pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Rencananya dalam waktu dekat kepolisian baru akan melakukan rilis terkait kasus ini. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus yang telah berlalu selama 8 tahun ini pun kembali menyita perhatian publik. Kami akan membahasnya dengan pengacara Rivaldi yang merupakan salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Cindy Sembiring, pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, dan Kabareskrim Polri periode 2008-2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Selamat sore semua. Kita pertama akan menuju ke pengacara dari Rivaldi, Mbak Cindy Sembiring. Mbak, menurut Anda ini kejanggalan-kejanggalan apa yang sampai saat ini masih diperlihatkan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Aditya, terima kasih. Kejanggalannya tuh banyak ya Pak ya, dari mulai
awal BAP, penangkapan dan segala macam. Apalagi klien kami ini Rivaldi ini kan ditangkap itu kan bukan berdasarkan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, melainkan kasus yang lain. Dan pada saat penangkapan pun dia sudah ditangkap di awal, sudah berada di Polsek Utara Barat, ya kan? Di jam 11 malam dia dipindahkan ke Polres Kota Cirebon tanpa surat administrasi apapun, dan di sana pun dia tidak ada BAP. Pada saat ketujuh tersangka ini ditangkap di jam 5 itu di tanggal 31 Agustus, dipertemukanlah baru 7 tersangka itu dengan yang dianggap Andika, ya kan, yaitu klien kami Rivaldi. Nah, pada saat itu juga ditanyakan, mereka semua tidak saling mengenal. Rivaldi pun klien kami tidak mengenal 7 orang tersebut, dan 7 orang tersebut pun tidak mengenal atas Rivaldi. Mungkin juga penyidik yang memindahkan Rivaldi ke Polres Kota pun tidak mengenal itu Rivaldi kah ataukah itu Andika. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa Rivaldi ini ditangkap dalam kasus yang lain. Dalam kasus apa, Mbak, sebelumnya ditangkap? Ya. Sebelumnya ditangkap atas kasus penganiayaan. Jadi dia berantem sama pacarnya gitu di depan Gerage ya. Di situ ada nasi jamblang gitu. Di situ dia berantem. Berantemnya juga sebenarnya ya kisah asmara biasa. Berantem, cekcok sedikit, mungkin pacarnya ini tidak terima gitu, langsung melaporkan ke Polsek Utara Barat. Udah gitu baru terus dijadikanlah adanya surat perintah penahanan di tanggal 30 Agustus 2016. Ya, Mbak Cindy, ini bagaimana ceritanya akhirnya si Rivaldi ini dianggap jadi Andika? Bagaimana ceritanya? Kan identitasnya berbeda. Ya, benar, baik. Untuk masalah Rivaldi, kenapa bisa ditangkap dan bisa dimasukkan ke dalam kasus Vina dan Eki ini kami juga sebenarnya sangat membingungkan ya. Di situ kan semua itu bisa terjadi karena posisinya itu Rivaldi di satu sel kan dengan 7 tersangka tersebut, ya kan. Nah, pada saat disatukan itu muncullah adanya BAP, ya kan, yang sudah dibuat oleh kesaksian dari bapaknya korban, Bapak Eki itu kan, bapaknya almarhum Eki, melaporkan gitu kan adanya suatu tindakan pengeroyokan dan segala macam. Disitulah muncul namanya Andika. Sebenarnya ada 4 DPO itu kan, Andika, Andika, Andi, Dani, dan Peggy, ya kan gitu. 4 orang ini karena dia di dalam BAP itu tertulis kabur. Nah, karena di situ terlihat itu dia dapat kesaksian dari dia dan Aib itu ada 8 orang, maka diambillah Andika itu menjadi Rivaldi itu menjadi Andika. Oke. Nah, di situ pula Rivaldi juga di BAP-nya itu di tanggal 1 September jam 2 siang setelah 7 orang tersebut di BAP. Oke. Ini harus dikelirkan dulu bahwa Rivaldi ditahan oleh aparat berwajib di Cirebon di sana pada pukul 11 malam, di mana peristiwa Bukan, maaf Mbak. Ya. Jadi gini, ditangkap itu tanggal 30 Agustus, dipindahkannya jam 11 malam di tanggal 30. Dipindahkan dari Polsek Utara Barat ke Polres Kota Cirebon. Nah, Rivaldi ini atau yang kemudian dianggap sebagai Andika ini ikut proses rekonstruksi nggak? Ikut, tapi pada saat itu dia langsung menolak. Karena memang dia tidak ada di situ dan juga bukan bertempat tinggal di daerah situ, Mbak. Baik, Mbak, yang masih janggal gini, Mbak. Kan namanya Rivaldi, terus ketika di BAP jadi Andika, ini kan harusnya sangat kuat. Pengacara bisa membela bahwa secara identitas baik di kartu keluarga, di KTP saja sudah berbeda nih. Ini apakah tidak diperjuangkan waktu itu oleh tim pengacara? Oh, kalau sudah mempertanyakan perjuangan, kami sudah sangat memperjuangkan. Pertama ya, pada saat proses pertama itu kan si Rivaldi ini yang dianggap Andika ini tidak pernah di BAP didampingi kami. Pada saat itu setiap kami datang, pertama kami datang ke Polsek. Dari Polsek dinyatakan sudah dipindahkan ke Polres. Kami datangin lagi Polres kan. Karena kami kami masih ragu nih, kasus apa nih dia dari Polsek kok bisa dipindahkan ke Polres kan gitu. Kami datangin dan sampai sana di Polres dibilang belum bisa ditengok. Ya kan? Pas itu pada saat sebelum dibawakan ke Polda muncullah foto-foto yang babak belur itu. Saya akan tunjukkan ya. Foto-foto ini kami temukan ini di media sosial. Foto-foto ini kami kaget. Wah, ini kayak anaknya klien kami.
ya kan? Pada saat kami datangi Polres lagi, dia bilang sudah dibawa ke Bandung, ke Polda. Kami kejar lagi ke Polda, ya kan? Kami kejar lagi ke Polda, sampai Polda pun tidak bisa ditemui. Sampai akhirnya tanggal 20 September 2016 barulah kami bisa bertemu dengan Rivaldi. Itu pun KTP dengan yang kondisi dipertanyakan muka masih bengkak ya. Ya, yang dipertanyakan adalah kan soal KTP. Ini kan jauh banget namanya Rivaldi, kemudian jadi Andika. Apakah ketika keluar yang bersangkutan nggak punya KTP untuk meng-cross check datanya kalau dia bukan Andika? Sudah, Mbak. Oh. Sudah, Mbak, sampai kita pun menunjukkan akte kelahirannya. Oke, baik. Akte kelahirannya pun kami sudah tunjukkan di dalam persidangan. Semuanya sudah kami tunjukkan upaya tetap semua berdalih ke dalam BAP. Tapi di dalam BAP pun berubah pada saat dakwaan. Baik. Karena kami terus berupaya bahwa itu adalah Rivaldi, makanya di dalam dakwaan itu adalah Rivaldi Aditya Wardana alias Andika. Oke. Ya. Baik. Saya Lalu di situ dakwaan berubah. Kita dapat setelah poinnya, Mbak Vina. dakwaan baru tuntutan dan putusan menjadi Rivaldi Andika hilang. Baik. Mbak Cindy, kita akan menuju ke Pak Susno. Pak Susno, ini menurut dari kuasa hukum terpidana Rivaldi, bahkan nama saja dari Rivaldi bisa dirubah jadi Andika, ini ada kejanggalan sehingga kasus ini jadi kayak benang kusut. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Susno? Iya, ini kasus apapun juga ya, kita belasungkawa dulu ya kepada keluarga korban, kepada korban Vina dan keluarga Iki ya. Kasus ini kita pandang dari dua sisi ya. Sisi pertama, kasus ini paling bagus, paling baik untuk pelajaran. Pelajaran bagi aparat penegak hukum di Indonesia bahwa sistem penegakan hukum atau jalannya penegakan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Baik. Mengapa saya katakan demikian? Kasus yang sudah 8 tahun DPO-nya baru tertangkap. Kemudian yang kedua, yang sudah dihukum mempunyai kekuatan hukum tetap yang 7 orang itu, ditambah lagi yang DPO belum tertangkap, ini mengatakan bahwa mereka bukan pelakunya, menolak, salah nama dan sebagainya. Mengapa terjadi demikian? Terjadi demikian karena profesionalisme yang kurang dalam penyidikan ini. Selalu kita dengungkan bahwa penyidikan kriminal adalah dengan scientific crime investigation. Di sini kelihatannya jauh dari itu. Kemudian juga dikatakan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam hukum acara pidana Indonesia yang baru, undang-undang hukum pidana kita, hukum acara pidana kita, bahwa HAM itu dijunjung tinggi. Itu harus diutamakan. Kalau itu terlaksana semua, maka tidak akan terjadi kekacauan seperti ini. Salah nama, kemudian mengingkari dalam bukan sebagai pelaku, pembuktian yang tidak jelas, pembuktian dengan mengutamakan pengakuan. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena dari awal ini kita harus berbesar hati semua ya. Seandainya dilakukan sesuai dengan scientific crime investigation penyidikannya, kita tidak akan bingung ini apakah kecelakaan lalu lintas, apakah ini pembunuhan, kemudian pembunuhan disertai dengan perkosaan. Nah, ini paling sebenarnya gampang buktikannya. Manakala sejak awal dilakukan laboratorium atau tes DNA terhadap sperma yang ada di tubuh korban wanita, karena itu disangka diadakan perkosaan, maka semua itu bisa diidentifikasi. Sperma itu milik siapa? Kalau itu spermanya yang bicara, oh milik si A, si B, si C, maka si A, B, C ini tidak bisa menolak, dialah pelakunya. Nah, dari si pelaku yang tidak bisa mengelak ini baru ditanya siapa temanmu. Nah, dia akan menyebut teman yang lain. Nah, kemudian juga dalam DPO. Nah, DPO sekarang kan ada nama Peggy, ada nama Egy. Ini kan menimbulkan kebingungan yang mana yang benar. Tapi apapun juga kita salut kepada Polri. Mengapa salut pada Polri? Begitu hal ini mengemuka ke publik menjadi isu nasional, Kapolri telah memerintahkan untuk diadakan examination terhadap jalannya penyidikan, diaudit
apakah penyidikan ini telah sesuai prosedur, apakah penyidikan ini menjunjung tinggi hak asasi manusia, atau ada kesalahan, atau ada apa. Baik. Sehingga bisa diadakan perbaikan. Dan satu lagi saya tambahkan, kita mohon pihak kejaksaan mengadakan eksaminasi juga, pihak pengadilan mengadakan eksaminasi juga. Kalau seandainya ada kesalahan penyidikan, mestinya di tingkat kejaksaan perkara ini ditolak. Demikian juga seandainya lolos di kejaksaan, level pengadilan tingkat pertama perkara ini dibebaskan. Dan sampai ke pengadilan tinggi juga harus dibebaskan, lolos juga di pengadilan tinggi, mestinya di Mahkamah Agung juga dibebaskan. Tapi ternyata tidak. Nah, ini berarti ada sistem yang sakit kalau seandainya saya katakan lagi ulangi, seandainya ini penyidikan tidak benar, tersangkanya salah, kok bisa lolos? Kalau bisa lolos berarti sistem peradilan kita tidak benar. Oke, baik. Nanti kita juga akan berbincang dengan pengacara dari keluarga Vina, namun usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi.